من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita lanjutkan kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama, ya. Dan kita masuk sekarang ke Al-Martabat As-Saniyah, martabat yang kedua, itu al-iman. Setelah kita menyebutkan tentang Islam, kita masuk kepada pembahasan yaitu al-iman. Apa itu iman? Iman secara bahasa, ibu-ibu, artinya at-tasdiq wal iqrar, membenarkan, ya. Itu iman secara bahasa. Adapun secara istilah, iman adalah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi yazidu bi ta'atillahi wa yanqusu bi ta'ati syaitani. Iman secara istilah yaitu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan menaati Allah dan berkurang dengan menaati setan. Itu iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Bu ya. Jadi iman itu kita jelaskan definisi ini. Yang pertama itu meyakini dengan hati. Meyakini bahwa ya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Meyakini akan kebenaran Islam, kebenaran Rasul, dan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka orang yang kehilangan meyakini hati, ya akan berarti dia apa? Mendustakan. Mendustakan dengan hati, tapi beriman dengan lisan, ini munafik. Ya. Berarti ini syarat yang pertama. Ini iman. Yang pertama yaitu i'tiqadun bil qalbi atau bil janani. Meyakini dengan hati. Yang kedua wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Apa itu ucapan dengan lisan? Itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Karena orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak diterima ya Islamnya dan tidak dianggap dia muslim. Bagi mereka yang kafir ingin masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Wa amalun bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan. Nah, ibu-ibu sekalian, kemudian iman itu terbagi dari sisi kekuatannya, pokoknya atau cabangnya atau bukannya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama yang disebut dengan aslul iman, pokok iman. Ya. Pokok iman. Disebut pokok iman karena orang yang meninggalkannya, Bu, berarti dia telah keluar dari iman dan pelakunya kafir. Apa itu pokok iman? Pokok iman yaitu yang pertama rukun iman. Rukun iman, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada kehidupan akhirat. Ya. Ini adalah merupakan pokok iman.
Siapa yang kehilangan, maka hilang iman. Seperti orang yang mengatakan saya tidak percaya adanya malaikat, maka dia bukan muslim. Atau ada orang berkata saya tidak mempercayai seorang nabi. Ya. Dia beriman kepada semua nabi, tapi dia mendustakan satu orang nabi yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis dan ijma' para ulama bahwa ia seorang nabi. Maka orang ini murtad. Karena orang yang mendustakan seorang nabi sama saja mendustakan semua nabi. Iya. Atau orang yang mengatakan saya tidak beriman kepada hari akhirat. Iya. Maka orang ini kafir. Ini merupakan pokok-pokok iman masalahnya. Demikian pula 2 kalimat syahadat. Itu pokok iman. Adapun sholat terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah sholat itu masuk dalam pokok keimanan? Imam Ahmad berpendapat iya. Di mana orang yang meninggalkan sholat menurut Imam Ahmad murtad dari agama Islam. Sedangkan jumhur mengatakan tidak. Iya. Nah ini yang pertama Bu. Tingkatan yang paling dasar. Yang disebut dengan aslul iman. Pokok iman. Yang kedua yaitu kamalul iman. Kesempurnaan iman. Di mana kesempurnaan iman itu ibu-ibu sekalian ada 2 macam. Yang pertama yaitu kamalul iman al-wajib. Kesempurnaan iman yang wajib. Yaitu yang apabila ditinggalkan menyebabkan hilang kesempurnaan iman. Ya. Apa itu? Yaitu semua perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Namun dia tidak termasuk pokok-pokok iman. Seperti misalnya Allah mewajibkan kita untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan zina, minum arak, dan yang lainnya. Maka orang yang berzina, apakah hilang imannya? Tidak. Tapi hilang kesempurnaan imannya. Ya. Demikian pula durhaka kepada orang tua. Wajib berbakti kepada orang tua, wajib. Maka orang yang durhaka kepada orang tua, apakah hilang imannya? Tidak. Ya. Tapi dia hilang kesempurnaan imannya. Maka ini disebut dengan kamalul iman al-wajib. Kesempurnaan iman yang wajib. Ya. Martabat yang ketiga, kamalul iman al-mustahab. Itu kesempurnaan iman yang mustahab, yang sunnah. Apa itu? Yaitu semua perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Ya, salat sunnah rawatib, puasa Senin Kemis, salat duha, ya, sedekah yang sunnah. Maka kalau kita tinggalkan, apakah hilang kesempurnaan iman yang wajib? Tidak. Ia hanya hilang sebagian kesempurnaan iman yang mustahab, yang sunnah itu. Nah ini dia ibu-ibu sekalian ya, pembagian martabat iman. Jadi ada yang masuk dalam pokok iman, orang yang meninggalkannya kafir, murtad dari agama Islam. Ada yang masuk dalam kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Maka ya, orang yang meninggalkannya telah hilang kesempurnaan imannya, tapi tidak keluar dari iman. Ya, dan pelakunya disebut pelaku dosa besar alias fasik. Yang ketiga yaitu kamalul iman al-mustahab. Kesempurnaan iman yang sunnah, yang mustahab. Itu ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Kalau ditinggalkan hanya kehilangan kesempurnaan iman yang sunnah, tapi tidak sampai kepada menghilangkan kesempurnaan iman yang wajib. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini dia iman. Kemudian iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.
Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ibu-ibu bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Iya. Berbeda dengan kaum Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan katanya iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Berbeda juga dengan kaum Khawarij yang mengatakan bahwasanya katanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau Murji'ah mengatakan apabila iman itu ada sebagian, ada seluruhnya. Maka menurut kaum Murji'ah, pelaku dosa besar imannya sempurna. Ini batil. Iya. Khawarij mengatakan orang yang hilang salah satu iman, hilang seluruhnya. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini pun batil. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, ibu-ibu sekalian, meyakini bahwa iman bertambah dan berkurang. Dan apabila sebagian iman ada, belum tentu yang lain ada. Dan pelakunya tidak disebut sempurna imannya kalau hanya sebagian saja. Dan apabila sebagian hilang, tidak menyebabkan hilang seluruhnya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kebalikan iman, kufur namanya, Bu. Kebalikan iman apa? Kufur. Apa itu kufur? Kufur atau kafir ya. Secara bahasa artinya taghtiyah, menutupi sesuatu. Makanya dalam bahasa Arab ya, malam itu disebut dengan kafir. Kenapa? Dia menutupi siang. Petani dalam bahasa Arab disebut kafir. Ya. Kenapa? Karena dia menutupi biji dengan tanah. Itu secara bahasa ya. Bukan artinya petani itu kafir, bukan. Kafir secara bahasa saja, bukan secara syariat. Adapun ibu-ibu sekalian, kafir secara istilah yaitu menutupi iman dengan ya kekafiran kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Dan kufur dibagi oleh para ulama menjadi dua macam, Bu. Ada kufur kecil, kufur besar, ada kufur kecil. Kufur besar itu kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Dan kufur besar disebutkan ada 6 macam, sebagian mengatakan ada 5 macam. Apa itu macam-macam kufur besar, ibu-ibu? Yang pertama kufur takdzib. Wa huwa an yukadzibal Islam war Rasul wal Quran. Ya, biqalbihi wa lisanihi. Itu mendustakan Islam, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran dengan hati dan lisannya. Di mana dia meyakini Islam itu dusta, Rasul itu dusta, Nabi Muhammad bohong. Maka ini ya kufur takdzib namanya, Bu. Dan pelakunya murtad dari agama Islam. Ya. Yang kedua itu kufur juhud. Wa huwa an ya yukadziba al-Islam wa Rasul bilisanihi wa ya'taqidu sidqahu biqalbihi. Apa itu kufur juhud? Kufur juhud itu ibu-ibu meyakini kebenaran Rasul, kebenaran Islam dengan hatinya, tapi lisannya mendustakannya. Ini namanya kufur juhud. Jadi kufur juhud itu meyakini Islam itu benar sebetulnya, tapi lisannya mengatakan Islam dusta. Contohnya siapa? Fir'aun. Dan hampir semua kaumnya para nabi dan rasul jatuhnya dalam kufur juhud. Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka juhud,
ya, mengingkari risalah Nabi Musa, sementara hati mereka meyakini kebenarannya akibat kezaliman dan kesombongan mereka. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini namanya kufur juhud, ya. Kufur juhud dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Ada juhud mutlak dan ada juhud muqayyad. Juhud mutlak apa itu? Yaitu ya mengingkari, menjuhudi Islam, Rasul, Al-Quran secara umum. Nah, ini namanya juhud mutlak, juhud yang sempurna. Ada lagi juhud muqayyad, itu juhud yang terikat pada suatu perkara saja. Seperti meyakini, ada orang yang meyakini bahwa zina halal, atau meyakini bahwa minum arak halal. Maka pelakunya, ibu-ibu sekalian, ya, disebut dengan jahid, mengingkari dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Atau mengingkari kewajiban sholat 5 waktu dan mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Maka para ulama mengatakan ini kafir. Ya, murtad dari agama Islam. Nah, ini namanya ibu-ibu ya kufur juhud. Juhud ada dua macam, juhud mutlak dan juhud muqayyad. Macam yang ketiga yaitu kufur al-iba wal istikbar. Kufur enggan dan sombong. Seperti kufurnya iblis. Apa itu kufur enggan dan sombong, ibu-ibu? Yaitu meyakini Islam itu benar. Islam benar, Rasul benar. Dia yakini dengan hatinya dan dia ucapkan dengan lisannya. Tapi dia tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima Islam karena kesombongannya, Bu. Kenapa? Kesombongannya. Iblis, ya, meyakini dengan hatinya bahwa perintah Allah itu hak, bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Tapi kemudian ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, gak mau. Kenapa? Karena sombong. Ya. Gak maunya karena kesombongan dia, Bu. Ini kufur besar. Maka kalau ada orang yang mengatakan, maaf ya saya gak mau sholat karena kesombongan dia, ini kufur besar, bukan kufur kecil. Iya. Kalau ada orang berkata, maaf ya saya gak mau puasa, gengsi saya puasa Ramadan itu, kata misalnya gitu. Ini kufur besar, bukan kufur kecil. Iya. Nah ini dia yakin Islam benar. Kalau ditanya kamu yakin Islam benar? Yakin. Dia ucapkan dengan lisannya tapi dia sombong, enggan. Iya. Abu Thalib meyakini kebenaran Rasulullah. Bahkan mengucapkan dengan lisannya, dengan syair-syairnya akan kebenaran Rasulullah SAW. Tapi Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena kesombongannya. Sombong dia, enggan dia, enggak mau. Iya. A'udzubillah ya, jangan sampai kita terkena penyakit ini Pak, Bu. Ada seorang wanita misalnya tahu jilbab itu wajib. Dia yakin, tapi enggak mau pakai jilbab karena kesombongannya. Bukan karena ngikutin hawa nafsu. Bedakan itu. Kalau dia karena ngikutin hawa nafsu ya dia tidak disebut kafir. Dia pelaku dosa besar. Dan itu tidak termasuk kufur besar. Tapi itu kufur kecil. Tapi kalau dia tidak mau pakai jilbab karena sombong dia. Meremehkan syariat, meremehkan Allah dan Rasulnya. Maka yang seperti ini kufur besar. Ya, yang bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Kemudian ibu-ibu sekalian yang keempat itu kufur i'rad. Kufur i'rad. Berpaling. Apa itu kufur i'rad? Allah yukadzib wa la yusaddiq.
Dia tidak mendustakan Islam, ya, Rasul, Al-Quran, tapi juga tidak membenarkannya, tengah-tengah. Dia mengatakan, saya tidak mendustakan Islam, tapi saya juga tidak membenarkan. Maka ini disebut dengan kufur i'rab. Dan dia pun tidak mau untuk berusaha untuk mempelajari Islam. Ya, tentang hakikat Islam itu seperti apa. Ini namanya kufur i'rab. Ya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke 5, kufur nifaq. Apa itu kufur nifaq? Ini kebalikan kufur juhud. Kalau kufur juhud kan meyakini dengan hati kebenaran Islam, tapi mendustakan dengan lisan. Kalau kufur nifaq membenarkan dengan kebalikan. Kalau kufur nifaq mendustakan dengan hatinya dan membenarkan dengan lisannya. Lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lisannya mengatakan Islam benar, tapi hatinya meyakini akan bahwa Islam itu bohong, dusta. Ya, dia tidak beriman. Ini orang munafik namanya Pak Bu. Ini kufur besar, iya. Yang seperti ini yang disebutkan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Iya. Kemudian yang ke-6, kufrus syak war raib. Itu meragukan kebenaran Islam. Ragu dia. Saya ragu. Saya ragu sama Islam ini. Saya ragu sama Rasul. Saya ragu sama Nabi Muhammad misalnya. Ini kufur besar. Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ini ibu-ibu sekalian, jadi kufur besar ini ya ada disebutkan ya oleh Ibnu Qayyim 5. Sebagian mengatakan 6. Ya. Ini kufur besar. Adapun kufur kecil, yaitu semua maksiat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kufur, tapi pelakunya tidak kafir. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas apa? Laisal kufru huna kama yafhamun. Wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin. Bukanlah kufur kafir dalam ayat ini seperti yang dipahami oleh mereka kaum Khawarij. Akan tetapi ia adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ia kufur di bawah kufur, artinya kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Ke orang yang berhukum dengan hukum Allah karena ngikutin hawa nafsu dan dia yakin sebetulnya hukum Islam itu yang paling benar, maka pelakunya fasik, pelaku dosa besar. Tapi kalau dia berhukum dan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu boleh, enggak masalah, berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka kita lihat, ya dia melakukan seperti itu karena terkena syubhat enggak? Karena banyak orang yang terkena syubhat dalam masalah ini, maka harus ditegakkan dulu hujah, dipahamkan dulu. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ibu-ibu sekalian, contoh kufur, maksiat yang disebut kufur tadi. Di antaranya juga maksiat yang disebut kufur. Kata Rasulullah, "Ithnani fi ummati huma bihim kufrun." Ada 2 perkara dalam umatku akan senantiasa ada dan itu kufur. Ya. Yang pertama, at-ta'nu fil ansab, menikam atau mencela nasab. Wan niyah 'alal mayyit, dan meratapi mayat. Ya, Rasulullah menyebut itu kufur, tapi para ulama sepakat bahwa pelakunya tidak kafir. Ya, orang yang mencela nasab orang lain, dia telah melakukan dosa besar, pelakunya fasik.
Demikian pula wanita atau siapapun yang meratapi mayat, maka dia sudah melakukan dosa besar, tapi pelakunya tidak kafir. Iya. Demikian pula para wanita yang durhaka sama suami, disebut oleh Rasulullah kufur. Kata Rasulullah, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna, fa inni uritun nar, fa idza aktsara ahlihan nisa yakfurna. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena diperlihatkan kepadaku api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Mereka kafir. Lalu ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, yakfurna billah, mereka kafir kepada Allah? Kata Rasulullah, la, bukan. Yakfurna al-ashir, mereka kafir kepada suami. Lihat Rasulullah SAW menamai durhaka sama suami disebut dengan kafir, Bu. Tapi itu bukan kafir besar, ya. Itu kafir kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Nah ini Ibu-ibu, dan kufur itu Bu, kufur besar. Ya, kufur itu dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Ya. Kufur dengan hati contohnya tadi. Meyakini keyakinan-keyakinan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Seperti dia meyakini ya, Rasul itu dusta, Islam itu enggak benar. Keyakinan-keyakinan seperti ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia meyakini Al-Quran itu yang enggak benar misalnya. Ini keyakinan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur bisa dengan ucapan. Seperti mengucapkan kata-kata kufur, seperti mencaci maki Allah dan Rasulnya. Maka orang ini kafir. Iya. Kufur bisa dengan perbuatan. Seperti apa? Contoh misalnya ada orang yang menginjak-injak Al-Quran. Menghina Al-Quran. Kafir pelakunya, Bu. Ya, seperti orang yang sujud kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa ini berhak untuk disujudi. Ya, selain Allah. Ya. Dan sujud kepada selain Allah dalam Islam termasuk apa? Kufur besar. Nah, ini Ibu-ibu sekalian, ya. Ini kufur, ini kebalikan iman. Kebalikan iman itu kufur. Kemudian beliau berkata, wahwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dan iman itu ada 70 lebih cabang. Rupanya iman itu bercabang-cabang, Ibu. Makanya kan dalam Al-Quran ya, disebutkan bahwa iman itu seperti apa, Bu? Seperti pohon. Allah berfirman, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Perumpamaan ucapan yang baik, thayyibah, itu iman. Seperti pohon yang bagus dan baik. Asluha thabit, yang pokoknya kokoh, ya di atas bumi. Wa far'uha fis sama, dan rantingnya, cabangnya menjulang di langit. Ya. Lihat, Allah mengumpamakan iman seperti pohon. Sedangkan pohon itu bercabang-cabang. Sama seperti halnya iman. Iman pun bercabang-cabang, Ibu. Ya. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Kalau pohon, kan pohon ya, bercabang-cabang tuh. Salah satu cabangnya kita putus, kita potong. Masih disebut pohon nggak, Bu? Masih. Tapi tidak disebut dengan pohon yang sempurna. Cabangnya lagi dipotong lagi, hilang salah satu cabang. Masih disebut pohon nggak, Bu? Masih. Tapi kalau ibu gergaji ya, pohonnya itu dari pokoknya, dari bawah. Ya. Roboh. Masih disebut pohon? Tidak.
Sama halnya dengan iman. Iman itu ada cabang-cabangnya, ada pokoknya. Pokok iman disebut dengan aslul iman yang sudah kita bahas tadi. Aslul iman contohnya iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul dan nabinya, ya, beriman kepada kehidupan akhirat, 2 kalimat syahadat, ya. Ini ibu-ibu sekalian, pokok iman. Kalau kehilangan, hilang seluruh iman, alias kafir. Ada cabang-cabangnya. Nah, ini kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Kalau kehilangan, maka kehilanganlah kesempurnaan iman. Ya. Ya, sama iman itu seperti pohon memang. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW memberikan teka-teki kepada para sahabat. Akhbiruni ya bisyajaratin mathaluha mathalul mu'min. Tolong kabarkan kepadaku sebuah pohon, dia perumpamaan seorang mukmin pohon itu. Pohon apa itu? Para sahabat mikir aja. Ya. Lalu Rasulullah sabda, "Hiya nakhlah." Dia adalah pohon kurma. Ya. Karena pohon kurma itu bercabang-cabang. Dia ada pokoknya juga yang menghunjam. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Lalu beliau mengatakan bahwa ternyata cabang-cabang iman itu bertingkat-tingkat. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi dan ini merupakan pokok, ya, pohon iman, yaitu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian dari iman, salah satu cabang dari iman yang wajib. Ya. Lihat Nabi SAW, Ibu, mengatakan bahwa cabang yang paling tinggi yang merupakan pokoknya, pokok pohon iman itu la ilaha illallah. Orang yang kehilangan la ilaha illallah, ya, maka pohon imannya hancur. Ya, seperti orang yang berbuat kesyirikan, menyembah mayat yang ada di kuburan, menyembah patung dan yang lainnya. Ya. Maka orang seperti ini berarti dia sudah membatalkan la ilaha illallah, yang hakikatnya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja yang benar. Maka yang menyembah patung, menyembah babi, yang menyembah kuburan, batal keimanannya karena kehilangan la ilaha illallah. Ya. Cuman masalahnya, Bu, di YouTube itu ada seorang ustadz, ya, yang membenarkan penyembahan kepada kuburan, pohon, bebatuan. Karena keyakinannya yang sesat. Apa itu? Itu wahdatul wujud. Bahwa Allah itu katanya bersatu dengan makhluknya. Allah berada di mana-mana, di dalam pohon ada, di batu ada, di segala tempat ada, dalam binatang ada. Iya. Sehingga katanya orang yang menyembah patung sebetulnya dia menyembah Allah karena Allah berada dalam patung itu. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari yang diucapkan orang-orang seperti ini, Pak. Bu, ya. Kalau begitu, para nabi dan rasul salah dong selama ini mengingkari kaumnya yang menyembah berhala, ya, yang menyembah patung-patung yang dinamai dengan nama-nama orang saleh. Salah dong para nabi kalau begitu. Ini jelas keyakinan yang sangat batil. Wahdatul wujud ini, manunggaling, ya, bahwa Allah bersatu dengan seluruh makhluknya, la ilaha illallah.
Ini keyakinan yang kufur. Ya, keyakinan yang kufur, ibu-ibu sekalian. Maka ini iman yang paling tinggi, la ilaha illallah, cabangnya. Dan yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalnya kalau ibu melihat di jalan ada paku payung, ambil bu, singkirkan. Itu termasuk iman. Atau ada pohon ya, cabangnya yang mengganggu jalan, lalu ibu ya singkirkan biar tidak mengganggu jalan. Itu termasuk iman. Bahkan disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah SAW, ra'aitu, kata Rasulullah, hina usriya bi rajulan yataqallabu fil jannah. Ya. Aku melihat ketika Isra Mi'raj seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Gara-gara apa? Gara-gara cabang pohon yang ia singkirkan dari jalan. Subhanallah. Itu menunjukkan ibu-ibu sekalian ya, menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk iman. Lalu Nabi mengatakan wal haya'u syu'batum minal iman. Dan malu itu salah satu cabang dari iman. Malu adalah akhlak yang menyebabkan seseorang menjauhi perkara-perkara yang tidak baik. Itu namanya malu. Ya. Adapun kalau seseorang mau berbuat kebaikan malah tidak jadi gara-gara malu, itu namanya bukan malu. Itu namanya ajiz, kata para ulama, lemah. Kalau orang Indonesia nyebutnya malu-maluin. Ya. Mau belajar ngaji, tahsin, aduh malu ya, karena takut dibilang orang nggak bisa. Ini rasa malu, bukan malu namanya, ini namanya lemah. Hakikat malu itu, malu dirinya tidak bisa baca Quran, maka dia belajar baca Quran untuk supaya bisa baca Quran. Nah, itu baru malu. Malu kalau dirinya nggak paham tentang sholat yang benar. Lalu ia belajar bagaimana fikih sholat, cara sholat yang benar. Maka ini benar malu. Malu itu hakikatnya ya, yang menyebabkan seseorang pelakunya itu melakukan kebaikan dan meninggalkan ketidakbaikan. Malu. Seorang wanita malu kalau auratnya terlihat. Maka ia selalu menutup aurat. Benar, ini baru malu. Ya. Berapa banyak orang-orang di zaman sekarang yang sudah dicabut rasa malunya, Bu. Dicabut rasa malunya. Wanita-wanita tidak malu lagi untuk memperlihatkan auratnya. Makanya Rasulullah SAW sabda, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya ucapan Nabi yang pertama yang masih didapatkan oleh manusia itu, kalau kamu tidak punya malu, silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau. Maksudnya orang yang nggak punya malu dia akan melakukan apa yang dia mau, walaupun itu perbuatan yang tidak baik. Berbeda dengan orang yang malu, itu selalu menyebabkan dia berbuatan baik. Makanya Rasulullah sabda apa? Al-haya'u ya khairun kulluh atau kullu khair. Malu itu baik semuanya atau semuanya baik. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, sifat malu ini penting ya untuk kita miliki, ibu-ibu sekalian. Kemudian beliau berkata, wa arkanuhu sittah. Dan rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari. Ini sudah kita tahu ya. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi dan rasul, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sekarang kita akan membahas yang pertama dulu. Yaitu antu'mina billah. Beriman kepada Allah.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, al-iman billahi yatadhamman arba'ata umur. Beriman kepada Allah itu mengandung 4 perkara yang harus diimani. Yang pertama, al-iman biwujudillah. Beriman akan adanya Allah. Dan adanya Allah itu ditunjukkan oleh fitrah, oleh akal, syariat, dan panca indera. Adapun secara fitrah, semua manusia difitrahkan mengakui adanya Allah, adanya Tuhan. Ya, Rasulullah sabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang bayi yang lahir pun kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fitrah mengakui adanya Allah. Ya, itu fitrah manusia. Secara akal menunjukkan Allah itu ada. Karena semua makhluk yang kita lihat ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dan tidak mungkin makhluk ini menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin. Ibu, misalnya ini gelas. Secara akal, nggak mungkin gelas ini ya ada dengan sendirinya. Tiba-tiba ada gitu. Nggak mungkin. HP ini misalnya, tidak mungkin ada dengan sendirinya, gak mungkin. Dan tidak mungkin juga HP ini menciptakan dirinya sendiri, gak mungkin. Maka 2 kemungkinan ini batil. Tinggal yang ketiga, bahwa HP ini ada yang menciptakan, ada yang membuatnya. Iya. Demikian pula langit dan bumi yang begitu besar. Nggak mungkin ada dengan tiba-tiba, nggak mungkin. Dan tidak mungkin pula langit dan bumi yang sangat luas ini menciptakan dirinya, tidak mungkin. Secara akal sangat tidak mungkin. Berarti yang ketiga, bahwa langit dan bumi ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Abu Hanifah pernah berdebat dengan orang-orang ateis yang tidak beriman adanya Tuhan. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan kita akan bertemu di hari sekian. Pas di hari haknya Imam Abu Hanifah terlambat datang. Lalu berkata, mohon maaf saya terlambat datang karena saya tadi melihat ada papan-papan jalan sendiri. Tiba-tiba papan-papan itu membentuk perahu sendiri. Dan tiba-tiba perahu itu memuat barang sendiri dan berlayar sendiri dan menurunkan barang sendiri. Apa kata orang ateis? Oh, kamu gila kali. Mana mungkin perahu bisa menciptakan dirinya sendiri? Apa kata Abu Hanifah? Ini alam yang begitu besar, mana mungkin ia ada dengan sendirinya? Yang begitu sangat rapi. Ya. Bintang-bintangnya tidak saling bertabrakan satu sama lainnya. Ia berorbit sesuai dengan edarannya. Sangat rapi ciptaannya itu. Mana mungkin ya dia menciptakan dirinya sendiri, nggak mungkin. Apakah kita, Bu, kita ada dengan tiba-tiba ada? Tidak. Atau kita yang menciptakan diri kita sendiri? Enggak juga. Ya kalau kita bisa menciptakan diri sendiri sih ya biar hidungnya yang mancung, matanya yang indah, ya, badannya yang kekar. Tapi kita tercipta dalam keadaan seperti ini, berarti itu menunjukkan bahwa ada yang menciptakannya yang berkehendak. Yang menciptakan kita dan yang penciptanya punya kehendak. Dan kehendaknya tidak bisa kita lawan. Iya. Karena apa yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Yang Allah tidak kehendaki terjadi, tidak mungkin terjadi. Nah ini Bapak sekalian, secara akal Allah ada. Ya. Orang yang mengingkari adanya Allah, akalnya error. Nggak mikir. Pikirannya cuma kejo aja. Pikirannya cuma perut sama kemaluan saja. Ya. Apalagi secara syariat. Syariat ini tegas, semua kitab suci yang Allah turunkan, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran apalagi,
menetapkan akan adanya Allah Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi. Ya. Secara panca indera kita lihat dengan mata kepala. Ada orang yang berdoa, dikabulkan doanya. Ya. Bukankah itu menunjukkan akan adanya Allah yang mengabulkan doa? Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini yakin, wajib kita yakini Allah itu ada. Nah, ini yang pertama, Bu, al-iman biwujudillah. Beriman akan adanya Allah. Yang kedua, al-iman birububiyatillah. Beriman kepada rububiyahnya Allah. Apa sih rububiyah itu, Bu? Yaitu perbuatan-perbuatan yang hanya milik Allah saja. Dan tidak mungkin dilakukan oleh makhluk manapun. Seperti menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah yang melakukan. Makhluk sama sekali tidak pernah bersekutu dengan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak sama sekali. Mengatur alam semesta. Hanya Allah yang melakukannya. Memberikan manfaat dan mudarat. Hanya Allah yang mampu melakukan. Memberikan rezeki. Hanya Allah yang mampu melakukan. Mengijabah doa. Hanya Allah yang bisa melakukan. Mayat tidak bisa mengijabah doa. Ya. Memberi syafaat, hanya Allah yang bisa memberi syafaat, yang memiliki syafaat. Adapun para nabi dan rasul bisa memberi syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu namanya rububiyah, Bu. Maka kalau ada manusia yang disifati dengan sifat rububiyah, ini syirik namanya, Bu. Contohnya apa? Kalau kita meyakini bahwa Kiai Fulan mengetahui yang gaib, ini jelas syirik. Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui siapapun, baik di langit maupun di bumi, perkara yang gaib kecuali Allah saja. Kalau misalnya ada orang punya keyakinan bahwa wali fulan tahu yang gaib, maka ia telah menyifatinya dengan sifat rububiyah dan ini syirik. Ya, makanya Rasulullah mengingkari ya seorang jariyah yang mengatakan, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Kami punya nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, qulu biqaulik. Kamu jangan berkata seperti itu. Ya. Rasulullah ingkari itu, Bu. Nah, ini namanya beriman kepada rububiyatullah. Dan orang musyrikin, Bu, meyakini akan rububiyahnya Allah. Orang musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang musyrikin mengatakan Allah. Iya. Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 itu ya. Katakan, milik siapakah bumi ini dan apa yang ada pada bumi jika kamu mengetahuinya? Mereka orang musyrikin itu akan berkata, milik Allah. Katakan, apa kalian tidak ingat bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Katakan, wahai Muhammad, siapa pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang agung? Mereka akan berkata, Allah, milik Allah semua itu. Katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, di tangan siapakah kerajaan segala sesuatu? Dan dia yang melindungi dan tidak dilindungi oleh siapapun. Jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah. Mereka akan berkata, semua itu milik Allah. Lihat ibu-ibu sekalian.
Allah juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 9, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Kalau kamu bertanya kepada orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi itu yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi orang musyrikin itu, meyakini tauhid rububiyah. Makanya sebatas meyakini tauhid rububiyah saja tidak cukup. Ya. Sampai yang ketiga, yaitu al-iman bi uluhiyatihi. Beriman akan uluhiyah Allah, yaitu bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Yang lain tidak layak mendapatkan peribadatan. Iya. Ini konsekuensi. Orang yang meyakini bahwa Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, konsekuensinya dia hanya beribadah kepada Allah penciptanya saja. Nah, ini yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin menganggap tauhid itu sebatas meyakini Allah pencipta langit dan bumi, udah selesai. Allah pemberi rezeki. Tapi mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka Allah tidak menganggap mereka muslim sama sekali. Iya. Makanya sebatas meyakini Allah pencipta langit dan bumi, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, ini yang disebut dengan rububiyah, belum cukup memasukkan pelakunya ke dalam Islam, belum. Sampai dia mentauhidkan Allah dengan tauhidul uluhiyah, di mana ia hanya beribadah hanya kepada Allah saja. Dan dia mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Dan meyakini bahwa selain Allah tidak berhak diibadahi. Nah, ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Ibu-ibu sekalian, Allah berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid." Dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Ilah itu artinya yang diilahkan, disembah, yang diibadahi. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia saja. Dialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah juga berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu dikarenakan Allah itu al-haq. Dan yang mereka seru selain Allah itu batil. Dan bahwasanya Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Makanya Allah mengingatkan dengan tauhid rububiyah kepada tauhid uluhiyah. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kepada siapa? Kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nanti yang kita ibadahi itu yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta. Dia yang kita ibadahi. Selain dia, selain Allah tidak berhak diibadahi. Mereka bukan ilah, bukan Tuhan. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi ini ibu ya. Kemudian yang terakhir yaitu al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Dan dalam mengimani nama dan sifat Allah, ibu, hindari 4 perkara. Yang pertama, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ya, wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Tidak boleh. Yang kedua, ta'tilul asma wa sifat. Menolak nama dan sifat Allah. Dengan meyakini misalnya Allah tidak punya sifat tangan. Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya.
disebut mujassimah, Bu, atau musyabbihah, kalau dia mengatakan bahwa ya tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Adapun kita katakan tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk, tidak disebut dengan musyabbihah. Nah, ini yang kedua yang harus dihindari, itu ta'til. Yang ketiga yang harus dihindari apa, Bu? Yaitu takwil, tahrif, mengubah-ubah makna ya ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat kepada makna yang lain yang sesuai dengan keinginannya. Dan biasanya ibu-ibu ya, orang yang mengubah-ubah ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat akibat daripada dia mentaktil, menolak sifat tersebut. Seperti orang yang menolak Allah punya dua tangan. Mau tidak mau mereka harus mentakwil ayat yang menyebutkan Allah punya dua tangan. Dan mengubah-ubah maknanya. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Ahlussunnah meyakini ayat itu menunjukkan dua tangan. Sementara mereka yang menolak Allah punya dua tangan, ya, mengatakan, oh yad yang dimaksud di sini bukan tangan. Tapi yad itu artinya kekuasaan atau nikmat. Maka dibantah oleh Ahlussunnah. Redaksinya menolak ya penakwilan kamu itu. Karena di situ bentuknya mutsanna, yadahu dua. Gak mungkin kekuasaan Allah disebut dua atau nikmat Allah dua, gak mungkin. Maknanya dalam ayat itu hanya satu, itu dua tangan. Tapi Ahlussunnah pun tidak mengatakan bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluk, tidak. Bahwa tangan Allah berkonsekuensi kepada ya seperti orang-orang yang ta'til itu ya, kepada tarkib. Berarti Allah terdiri daripada anggota tubuh yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Kita katakan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Hanya Allah yang Maha tahu ya bagaimana bentuk dan sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas kita yakini Allah punya dua tangan. Yang keempat, kita jauhi takyif, mempertanyakan baik dengan ucapan maupun dengan pikiran. Contoh misalnya ada orang berkata, Allah beristiwa di atas arsy itu nongkrong apa duduk apa gimana? Kita katakan tidak boleh ditanya, hanya Allah yang Maha tahu. Kita wajib imani saja Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana cara istiwanya hanya Allah yang Maha tahu. Dan istiwanya Allah tidak serupa dengan istiwa makhluknya. Ditambah yang kelima, yang tidak boleh, itu tafwid. Menyerahkan makna ayat dan hadis sifat kepada Allah. Dan mengatakan, ya, kita tidak tahu maknanya kecuali Allah. Nah, sebagian orang menganggap bahwa inilah keyakinan salaf, yaitu tafwid. Ini batil. Salaf itu menetapkan makna, bukan menyerahkan makna itu kepada Allah, tapi menetapkan. Tapi yang ditiadakan oleh salaf itu kaifiyah, tata caranya. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian ya. Baik ibu-ibu, saya kira cukup dulu sampai di sini ya Bu ya. Dan mohon maaf, tanya jawabnya nanti aja. Jadi tidak ada tanya jawab sekarang. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.